Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sobat-sobat semua? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung di Cryptoline. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk berbincang-bincang tentang garapan yang sudah kita ikutin bersama, yaitu tentang Pi Network, proyek kripto yang sudah banyak memberikan keuntungan kepada para pionirnya. Di saat sekarang ini ada informasi yang cukup bagus untuk kita simak, yaitu tentang pergerakan GCV yang mulai menembus di Indonesia. Seperti apa informasinya? Sebelum kita masuk, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih buat semuanya. Bila mana video ini bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal dengan info-info terbaru seputar dunia kripto. Dan yang terpenting adalah informasi tentang garapan yang selama ini telah kita kerjakan bersama-sama. Kita masuk ke dalam informasinya. Kalau kita berbicara tentang Pi Network, itu banyak ya untuk para pionir itu yang sudah meragukan, yang sudah acuh, yang sudah skeptis dengan nilai GCV yang selama ini kita dengarkan di dunia internet. Tapi tidak sedikit juga banyak pejuang-pejuang militan GCV yang sampai sekarang ini masih selalu aktif untuk memperjuangkan terciptanya daripada kesuksesan nilai GCV Pi Network. Dan ini sudah banyak dibuktikan di beberapa tempat. Dan juga tidak sedikit para arus bawah itu yang melakukan pertukaran barang dengan nilai GCV, termasuk yang ada di Indonesia. Mungkin di beberapa bagian, di beberapa wilayah Indonesia, dari toko-toko kecil atau pengusaha kecil itu sudah mulai banyak melakukan pertukaran barang dengan Bitcoin senilai GCV 314159. Nah, terkait dari pergerakan GCV yang saya rasa itu cukup spektakuler ya, yang digerakkan oleh para punggawa-punggawa GCV, para panglima GCV termasuk Dorisin, Jojo, dan juga yang lainnya. Itu saya rasa itu cukup spektakuler. Dan ini juga sudah merambah pengajuan-pengajuan proposal di berbagai mall di Indonesia. Yang terakhir ini, yang baru-baru ini sudah diluncurkan proposal inovasi strategis Grand Mall Indonesia, ya, Grand Mall Indonesia. Ini kalau tidak salah di HI ya, di sekitaran Bundaran HI Jakarta. Itu satu, terus ada juga yang ada di Puri Mall Kebonjeruk, itu juga sudah mulai ditembus proposal peluncuran inovasi bisnis strategis. Ini saya bacakan informasi yang di Grand Indonesia Mall. Pengumuman resmi peluncuran proposal inovasi bisnis strategis Grand Indonesia Mall
Dengan senang hati kami mengumumkan bahwa proposal inovasi bisnis strategis untuk Grand Indonesia Mall telah resmi disiapkan dan diluncurkan untuk melibatkan para pemangku kepentingan terkait, termasuk penyewa, mitra strategis, merek global, investor, regulator, dan kolaborator dalam ekosistem digital. Nah, ini untuk ekosistemnya ya. Jadi misalkan teman-teman mungkin akan menyewa stand untuk berjualan di Grand Indonesia Mall di HI. Nah, kalau memang ini nanti disetujui, teman-teman bisa membayar sewa itu dengan menggunakan Koin Pi. Ini adalah langkah yang spektakuler yang dilakukan oleh para militan GCV yang dikomandoi oleh Doris Yin untuk menyewa tempat ya, untuk transaksi merek dagang, investor, regulator, dan kolaborator dalam ekosistem digital. Judul proposal strategis model inovasi retail dan properti berbasis reputasi digital terverifikasi untuk Grand Indonesia Mall di era Web3, blockchain, dan kecerdasan buatan AI. Persiapkan aja, mudah-mudahan untuk nilai GCV ini benar-benar terwujud. Jadi para pionir bisa melakukan perdagangan retail ya, membuat toko atau membuat mall sendiri, atau membuat properti, membeli properti, bisa digunakan Koin Pi daripada kepunyaan teman-teman semua. Mengapa kepercayaan terverifikasi harus muncul sekarang? Bukan sebagai tren teknologi, tetapi sebagai kebutuhan struktural. Sejarah inovasi bisnis menunjukkan bahwa paradigma baru tidak muncul sebagai tren sementara, melainkan sebagai respons struktural terhadap keterbatasan model-model sebelumnya. Inovasi berkembang melalui logika evolusi yang jelas, di mana peningkatan kompleksitas menurut pendekatan yang lebih matang, terintegrasi, dan akuntabel. Pada tahap awalnya, inovasi berfokus pada produk dan efisiensi operasional, dengan keunggulan kompetitif didorong oleh kualitas, kecepatan, dan biaya. Seiring dengan kematangan pasar dan produk menjadi komoditas, inovasi bergeser ke arah desain model bisnis, menekankan bagaimana nilai diciptakan, disampaikan, dan ditangkap. Seiring model bisnis menjadi semakin mudah direplikasi, organisasi menghadapi keterbatasan internal dan beralih ke kolaborasi dan ekosistem eksternal, seperti yang diartikulasikan dalam konsep inovasi terbuka. Kompleksitas kolaborasi multi-aktor kemudian memunculkan model bisnis platform, di mana nilai dihasilkan melalui interaksi multisesi, efek jaringan, dan orkestrasi data. Pada tahap ini, metodologi seperti inovasi disrupsi, strategi samudra biru, dan lean startup berfungsi sebagai mekanisme adaptif, memungkinkan organisasi untuk mengatasi ketidakpastian melalui disrupsi strategis, penciptaan ruang nilai yang belum dimanfaatkan, dan eksperimen berkelanjutan. Seiring platform berkembang secara global, data dan kecerdasan buatan menjadi pendorong utama produktivitas dan pengambilan keputusan. Namun ketergantungan ini juga memperbesar resiko bias, asimetri informasi, kesalahan sistemik, dan erosi kepercayaan
inovasi, kemudian mencapai batas struktural berikutnya. Ketika produk, model bisnis, platform, dan bahkan algoritma dapat direplikasi, keunggulan kompetitif berkelanjutan bergeser ke kepercayaan institusional yang dapat diverifikasi secara objektif. Transisi ini mendasari munculnya inovasi yang berorientasi pada tujuan dan berkelanjutan, yang mengintegrasikan nilai ekonomi dengan legitimasi sosial, akuntabilitas, ESG, dan dampak jangka panjang. Dari perspektif evolusioner, inovasi bertemu pada persyaratan mendasar, kemampuan untuk memastikan bahwa nilai, klaim, dan kontribusi dipercaya dalam skala besar dan berbagai yurisdiksi. Kebutuhan ini memunculkan inovasi berbasis reputasi terverifikasi, bukan sebagai tren teknologi, tetapi sebagai solusi struktural terhadap kompleksitas ekosistem global dan sistem pengambilan keputusan berbasis AI didukung oleh blockchain, AI, identitas digital, dan kontrak pintar. Kepercayaan berkembang dari konsep normatif menjadi infrastruktur yang dapat diaudit, diverifikasi, dan terus diperbarui. Reputasi tidak lagi bersifat simbolis atau deklaratif. Ia menjadi akumulasi tindakan yang divalidasi dan perilaku yang bertanggung jawab. Lintasan evolusi inovasi bisnis dapat diringkas sebagai berikut: produk, model bisnis, ekosistem, platform, data, dan AI, kepercayaan terverifikasi dalam konteks retail global dan properti premium. Inovasi yang paling relevan bukanlah sekedar adopsi teknologi canggih, tetapi kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi, tata kelola, dan etika ke dalam sistem yang dipercaya lintas batas. Proposal ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk mengembangkan kerangka kerja tata kelola, model simulasi, dan strategi implementasi yang menempatkan kepercayaan terverifikasi sebagai garda terdepan inovasi bisnis bagi Grand Indonesia Mall. Nah, seperti itu kurang lebih untuk informasi tentang proposal inovasi bisnis Grand Indonesia Mall. Jadi intinya ini P-Network itu mengajak Grand Indonesia Mall itu untuk bergabung masuk ke dalam ekosistem P-Network dengan sistem-sistem yang diajukan oleh P-Network seperti tadi yang dibacakan di atas ya. Kalau kesimpulan di bawahnya ini, proposal ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk mengembangkan kerangka kerja, tata kelola, model simulasi, dan strategi implementasi yang menempatkan kepercayaan terverifikasi sebagai garda terdepan inovasi bisnis. Itu untuk ringkasannya seperti itu. Jadi P-Network sedang mengajukan pengajuan kepada Grand Indonesia Mall untuk bergabung masuk dalam ekosistem P, dan tentunya ini mengajak kepada Grand Indonesia Mall untuk menerapkan nilai GCV. Itu tentunya seperti itu. Jadi dari informasi ini bisa kita bayangkan bagaimana pergerakan-pergerakan daripada militan GCV itu sangatlah aktif. Jadi seyogyanya ya menurut saya pribadi, itu alangkah baiknya kita semua para pionir ikut mendukungnya, ya, ikut berkontribusi dengan cara kita masing-masing
dengan cara teman-teman semua supaya tercipta nilai GCV. Paling tidak itu kita tidak meremehkan atau tidak mendukung ya. Paling tidak kita diam tentang nilai GCV yang biarpun dari sebagian besar para pionir Indonesia itu sudah tidak percaya. Seenggak-enggaknya mendukung dalam diam lah, setidak-tidaknya seperti itu. Jadi supaya yang sedang berjuang akan keberhasilan GCV itu bisa sukses. Dan tentunya kalau sukses itu manfaatnya yang jelas itu dimanfaatkan oleh semua pionir, baik yang selama ini itu tidak mendukung dengan nilai GCV. Tentunya kalau nilai GCV ini nanti benar-benar bisa diterapkan di Koin P, tentunya semuanya akan ikut merasakannya. Nah, kita dukung untuk pergerakan para militan GCV, termasuk pergerakan arus bawah yang sudah terjadi di beberapa tempat. Seperti ini di Indonesia juga udah sering ya kita itu mendapati beberapa toko-toko kecil ya, yang menerapkan nilai GCV untuk pertukaran. Nah, bagusnya bila mana teman-teman bisa itu juga ikut melakukan pertukaran nilai GCV, ya biarpun dengan total nilai sekecil apapun itu akan sangat mendukung untuk kesuksesan nilai GCV. Nah, seperti ini diupload oleh Noni Padja NTT. Komunitas pionir pedagang kecil yang sukses mendaftar di Map of P dengan nilai barter GCV di bawah naungan GCV VGGA Ambasador Indonesia. Thanks. Ini ada yang menaungi ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjual barang atau jasa dengan nilai GCV, berarti ini akan dinaungi oleh GCV VVAG atau mungkin ada yang lainnya. Ini salah satunya adalah GCV VVAG. Banyak di antara kita sering bertanya kapan open minded, kapan P bisa ditukar dengan uang fiat, kapan P cair. Tapi kita tidak pernah berpikir dan bertanya kepada diri kita sendiri, selain klik petir setiap hari, tindakan apakah yang telah kita lakukan sebagai partisipasi Pi Network dan kontribusi GCV untuk keberhasilan masa depan Pi Network sesuai yang diserukan oleh Pi Core Team. Nah, ini bagus ya pernyataannya. Jadi ya, maksudnya janganlah kita hanya ingin menjualnya aja untuk Koin P itu, tapi setidak-tidaknya kita mesti mendukung pergerakan GCV atau tujuan daripada Pi Core Team membangun Pi Network, menciptakan mata uang digital Pi sebagai alat pembayaran secara digital. Nah, ini adalah tujuan yang sangat bagus. Ya sebenarnya ya biarpun kita semua ini sudah tidak sabar, cuma yang namanya proses itu kan pasti tidak semudah
kita semua membalikkan telapak tangan. Jadi ada proses panjang di mana di situ ada faktor-faktor yang banyak berpengaruh, yang banyak mempengaruhi proses terjadinya GCV. Oke, seperti itu untuk informasi kali ini. Semoga ini bermanfaat. Salam sukses buat semuanya. Tetap semangat. Biarpun teman-teman tidak percaya dengan GCV, setidak-tidaknya diam untuk mendukung terjadinya GCV supaya para militan GCV itu mudah bekerja, sukses untuk menciptakan GCV tercipta menjadi nilai P yang sebenarnya, karena keuntungannya pasti akan dirasakan oleh semua pionir di dunia. Oke, terima kasih. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.